Dulu pengajian di masjid upah 7 kali sampai 20 kali. Kenapa? Ya namanya orang sudah berumur, lah ada asam urat, lah ada kolesterol, lah ada macam-macam penyakit. Allah masih maafkan. Apa dan jawab? Usa'ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafurur rahima. Itulah orang-orang yang semoga Allah yang asa ayyufu anhum, orang-orang yang bakal dimaafkan oleh Allah, bakal diampuni oleh Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Sang Pengampun lagi penyayang. Allah SWT. Jadi Allah itu adil. Allah begitu memberikan semuanya proporsional. Tidak mungkin orang yang dihukum Allah karena tidak sanggup melakukan. Tidak. Makanya salah satu doa yang rutin awak baca setiap hari dari zikir pagi itu kata awak, dari zikir pagi dan malam itu apa ya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu zikir wirid pagi dan malam. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengamalkan zikir pagi dan malam, salah satu zikir itu membaca ayat ini, berdoa dengan doa. Kita biasakan dari pagi asbahana wa asbahanul lillah walhamdulillah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Asbahana ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Banyak-banyak doa Ustaz yang tadi selalu dihafal ya, kita tahu doa ini tidak mesti dihafal, dibaca. Zikir namanya zikir al-ma'thurah wadhifasurah, yang ketek itu namanya tugas yang ketek. Zikir pagi yang ketek, zikir pagi yang singkat, yang ringkas. Itu kalau dibaca, kalau awal menghafal itu bacanya 5 menit sambil jalan. Kalau ibu baca pelan-pelan boleh itu setengah jam. Kalau misalnya subuh ada pengajian, ibu ngaji sebentar, dikir insya Allah sampai isya. Kalau sampai isya kan istimewa. Apa yang Nabi SAW man fajr fi jama'ati thumma yadhkuruna Allah hatta yashfi as-sam fa salata'atain ka ajri umratin wa hajjin taman. Siapa yang selesai sholat subuh duduk-duduk dengan ceramah, dengan pengajian, kalau tidak ada mengaji seorang, tidak selesai mengaji, berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat, pahalanya sama dengan berumrah dan haji sempurna 3 kali. Masya Allah. Awal yang pagi haji, pagi umrah, anu tentu sempurna. Apa sampai 3 kali? Tapi dengan duduk di masjid, dengan mengamalkan hadis ini, dengan ikut membesarkan asma Allah, ikut mengagungkan namanya, ikut berzikir, bahkan berdoa untuk awal sholat, Allah berikan kita jaminan apa? Pahalanya haji dan umrah sempurna. Karena itu yang sholat tidak ada masalah fikir, tidak ada yang memberatkan apa, tidak ada yang membuat terpilih. Maka meyakini kesempurnaan agama ini melahirkan apa? Keberanian. Waktu itu karena cerita Al-Quran surah Al-Ma'idah, ketika Allah memberitahukan kepada Allah telah menegaskan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Kata Allah, hari ini tanggal 9 Dzulhijjah waktu Nabi haji, Allah katakan, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Cukup tidak. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan segenap nikmatku. Aku siapkan
siapkan seluruh fasilitasnya, aku siapkan seluruh sarananya, aku hadirkan seluruh alatnya. Jadi tidak ada alasan bahwa agama tidak bisa dilakukan. Tidak ada alasan syariat tidak bisa dijalankan. Tidak ada alasan hukum tidak bisa ditegakkan. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan perangkatnya dengan lengkap. Allah sudah letakkan sesuatu yang agung di tampilnya. Awak saya tidak pandai menjagonya, makanya Allah ingatkan, waraditu lakumul Islam itu yang paling indah, dan aku redha Islam itu sebagai agama untukmu. Masya Allah. Makanya salah satu apa? Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina wa bil muslimina ikhwana. Aku redha engkau Tuhanku ya Allah. Aku redha Muhammad itu Nabi dan Rasulku ya Allah. Aku redha Islam itu agamaku ya Allah. Dan aku redha muslimin itu saudaraku. Masya Allah. Maka itu dikatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumumkan, ternyata orang Padang itu saudaranya Nabi. Ternyata orang Minang itu saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang Indonesia itu adalah saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang orang lain apa? Gerakan Ikhwan Rasulillah, saudaranya Rasulullah. Bukan sekedar Rasulullah. Kalau anak Rasul itu spesifik, tak bisa dibalik. Sebagai anak cucu Nabi tak bisa dibalik. Sebagai Habib itu tak bisa dibalik. Sebagai syahid tak bisa dibalik. Karena memang ada sifatnya wajib. Tak mungkin tukar, tak mungkin keliru. Kalau Habibnya tidak soleh, mudah-mudahan didoakan semoga menjadi baik. Kalau Habibnya sombong, kita doakan supaya jangan sombong mana dan tidak itu tadi. Kalau Habibnya tidak benar di dalamnya, kita doakan supaya selamat oleh Allah. Tapi tetap kita menghormati bahwa dia adalah anak cucu Nabi, tidak bisa berarti sama dengan awal yang bukan anak cucu Rasulullah SAW maupun setelah sebagai anak cucu Rasulullah. Apalagi sampai memutuskan berhala, tidak boleh. Kita tetap anak cucu Nabi juga, tapi Nabi Adam alaihissalam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Awal aku dari Nabi siapa Nabi Adam, dan Nabi Adam itu dari mana buatnya? Dari tanah. Tanah yang hari-hari awal indah. Maka jangan sombong banyak jadi orang. Dia mancung sombong pula. Coba kalau Allah ubah itu dengan ubah jadi latih, baca saja. Pas sudah kan repot urusnya. Tapi Allah itu Maha Adil, memberikan satu yang indah di tampilnya. Ini yang pernah kita hitung, bagaimana menampung Allah itu untuk kita sambut, kita terima kehidupan itu, kita kokohkan dan kuatkan hidup. Bapak datang kemari sholat subuh di Masjid Al-Hijrah ini, jarak tempuh dari rumah, batu yang kita lewati, tanah yang kita lalui, rumput yang kita injak, pohon yang kita berteduh di atasnya, di bawahnya, semuanya mendoakan apa dan kelak menjadi saksi. Makanya kalau sholat sunnah di masjid itu jangan sakit kabeh. Apalagi sama bertanya, kok aku di situ ya? Kalau aku tiburnya ada orang sana, nah jangan, tidak boleh. Kita boleh duduk di mana saja. Sholat sunnah di pojok mana saja. Kenapa? Besok kelak akan menjadi saksi untuk apa? Begitu di hadapan Allah saja dah berlaku, ya Allah, aku tiap hari disujudi sama Pak Haji ini. Aku tiap hari keramik ini aku sama Allah. Keramik ini mencapai indahnya waktu masjid Allah. Mobil kita lapor sama Allah, ya Allah. Aku ini senantiasa dikendarai pergi subuh di Masjid Al-Hijrah, ya Allah. Semua akan cerita sama Allah. Semua akan menjadi saksi. Makanya syarat utamanya tidak boleh tinggal apalagi tangga. Apa itu? Ayat sebelumnya. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawni. Hari ini kata Allah, lah putri asa orang-orang kafir dengan agama Allah. Lah putri asa orang Yahudi dan Nasrani dengan agama Allah, dengan akidah Allah, dengan keyakinan. Mereka iri, mereka dengki, mereka marah. Kenapa? Karena tidak ada lagi celah-celah mau rusak agama ini. Sudah utuh, lengkap, sempurna, tak ada satu kurang sedikit pun. Maka apa syaratnya? Fala takshawhum wakhshawni. Jangan takut. Jangan sampai awal
senang, awak udah tinggi, awak lemah, awak udah pintar. Nah, tahiyu, wala tahsabu, jangan merasa rendah, jangan merasa sedih. Antum ma'al. Kita ini di atas tempat di makom yang tertinggi. In kuntum mu'minin, kalau kita orang beriman. Jangan pula rendah, jangan pula mundur, kata orang pasti. Apalah sampai kecucu di antara. Jangan sampai. Kenapa? Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Imran, la yadurrunka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah terpedaya dengan gerak-gerik, dengan segala macam aneka ragam yang disiapkan oleh orang-orang kafir, jebakan-jebakan yang dibuat oleh orang kafir. Mata qalil, kesenangannya seketik. Apa ayat yang pertama kali kita baca tadi di ayat 20 dari surah 57. Allah sebut ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ketahui bahwa dunia itu cuma permainan. Patahnya tukang bebel ini dari presiden, patahnya pelang di pasar ini dari DPR, patahnya calon di lapangan ini dari bupati wali kota gubernur. Jadi tidak usah terkejut. Kenapa? Dunia ini kesenangannya seketik. Dunia ini cuma perhiasan. Dunia ini cuma sekedar berbau patah awak dari anak. Apa awak anak sama awak? Kini awak telah jadi apa sama anak awak? Patah awak cucu, kini awak cucu. Jadi dunia itu apa? Lahwu, wazinah dan perhiasan. Maka jangan terkejut. Jangan sampai kita berbahaya. Itu dikatakan oleh Allah. Kenapa semua ini terjadi? Ternyata kata Nabi 3 sebabnya. Al-Fatuji talata, yang gue agama gue jadi rusak, gue agama gue jadi tidak baik, gue agama ini akidah tidak beraturan, agama ini tidak mampu mempengaruhi hidup awak. Karena tidak. Yang pertama, imam jahir, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak berlaku adil, pemimpin yang jahat, pemimpin yang terlihatannya pelanggar pelongo, tapi naudzubillah min dzalik, nafsu berkuasanya luar biasa. Pemimpin yang terlihatannya tidak pintar-pintar amat, tapi ternyata membuat orang pintar dan terpedaya saja, membuat orang hebat tak berkuasa, tapi menuntut bawahnya. Ini yang dikatakan perusak agama. Jadi kalau pemimpin tidak adil, pemimpin tidak benar, itu yang pertama yang rusak agama. Karena pemimpin punya pengaruh yang dasar. 2 tahun datang banyak orang datang ke Eko Saji, menangis, membayar pun tak boleh. Kalau begitu saja jaraknya yang satu dengan yang semeter maka ada yang 2 meter. Tapi kilo pakai apa namanya masker. Coba, kalau pemimpin sudah melarang, ada salah. Kalau pemimpin sudah tak boleh, ada salah. Apakah ada kalau nanti satu masa satu saat baru apa itu saja? Mungkin saja. Mungkin saja. Ini kok ada tapi belum terang-terang. Makanya Al-Quran katakan di surah Al-An'am, Allah katakan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Adakah kamu jawab orang-orang baik saja? Secara langsung ada, tapi acara di TV membuat awak dan tanggung kayak saja. Mau angkat dari KPU udah jadi, baru jadi tanggung sedangkan seru-serunya. Misalnya suku nanti saya kenapa? Karena lagi final bola misalnya. Orang yang terlalu tanggung baru sudah ada yang saudara. Nah, itu namanya cara menghalangi orang untuk baik saja. Sinetron film di waktu maghrib, waktu sholat, waktu sengaja dipindah. Kenapa? Supaya menghalangi apa yang saja. Itu yang masih tersembunyi. Dan apa kata Al-Quran? Ma fi sudurihim akbar, yang ada di dadanya, ada di pikirannya, ada di hatinya, lebih kadang lagi. Lebih kadang lagi. Bahkan orang pengusaha oligarki buat ekonomi itu banyak yang marah sama orang Sumatera Barat, banyak marah sama orang Minang, banyak marah sama orang Tanjung Pinang. Tahu bisa? Karena gurita ekonomi mereka, Alfamart, Indomaret dan sejenisnya tidak boleh masuk ke ranah Minang, tidak boleh masuk ke Tanjung Pinang. Baru ada 2 sampai
Ranah Pinang itu Tanjung Pinang. Buka seluruh ini pakai Tanjung Pinang. Bapak terang di sini bersama dengan wali kotanya, ibu-ibu yang mengatakan ambo waktu dari wali kota Ustaz, ambo tanah tidak boleh Alfamart, Alfamidi, Alfa semua itu tidak boleh masuk lagi. Kenapa? Kasihan. Di sini banyak orang Minang yang berdagang. Di sini banyak orang yang berjualan sekete, ambil dari pasar sini, membeli di sini, ambil dari pasar sini, jual di sini. Kalau dibuka itu, maka rusak harta ekonominya. Maka kalau ada yang masih berkhianat, nggak dimana kuasa namanya, tapi itu karena hanya itu karena prinsip yang masih sama, maka samonya. Mengicu orang banyak, maka sama dengan Allah. Kalau milik Allah, tidak ada berkahnya. Ini yang kedua, faqihun fajir, orang yang faham agama, mengerti agama, baca agama, tahu agama, tapi apa jalannya. Ketika ada orang datang minta, Buya, Ustaz, Kiai, adangan, Habib, tolong ini Pak pada Buya, Pak pada Ustaz, Pak pada adangan. Kecil, oh itu halal sedikit, tapi itu halal sedikit. Itu nama apa kalau sedikit dia bisa hanya salah. Itu namanya apa? Faqihun fajir, ini usaha. Yang berfatwa hanya untuk kepentingan mau orang, bukan maunya kebenaran, bukan maunya Rasulullah, bukan maunya kehendak Allah. Itu baik. Dan yang ketiga adalah mujtahidun jahil, elit-elit yang acuh dengan suaranya, acuh keluar suaranya, tapi bukan keahliannya. Mau banyak betul komentarnya, tapi sebenarnya bukan itu kepandaiannya. Orang ahli hukum saja, ambilnya adalah Profesor Yusri itu ahli hukum tata negara. Belum mengatakan, kalau ditanya orang hukum laut, dia kata, maaf, ambilnya ahli hukum laut, ambil hukum ahli tata negara. Itu namanya pemimpin, itu namanya mustahil, itu namanya orang pintar yang jujur. Kalau semuanya bersama dengan punya jabatan yang kedua, maka hancur semua. Ada yang lain, kepentingan cuma uang dan uang. Piti kapitise. Ini yang rusak. Maka kita memohon berdoa kepada Allah. Lewat momentum seperti ini, lewat suasana yang kita ciptakan, keadaan yang kita buat seperti ini, insya Allah merubah paradigma awak, merubah cara pandang awak, merubah sikap mental awak, dan juga merubah jalan hidup awak. Sehingga insya Allah hidup di dunia senang, waktu mati pun terang, dan insya Allah hidup lagi dalam keadaan bahagia. Sebagaimana doa awak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan minta dunia saja, jangan minta akhirat saja, tapi tetap minta dunia bahagia, akhirat pun bahagia insya Allah. Silakan. Terima kasih Tuhan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an itu dalilnya qat'i pasti. Apa bunyinya? Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang memegang teguh imannya, memegang teguh keyakinannya, memegang teguh agamanya, diberi hiburan oleh Allah. Asal apa? Istiqomah. Asal apa? Konsisten. Asal apa? Menjaga terus. Asal apa? Merawatnya dengan baik. Apa yang jawab? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Jumlahnya tidak terbatas. Kenapa? Turun naik berat. Kalau tanazzal itu sekali turun, tapi kalau tak tanazzal apa turun naik berputar sampai kapanpun.
tidak ada batasnya. Yang awal-awal itu ada batasnya. Kalau sedang ada di majelis ilmu, malaikat itu diturunkan oleh Allah untuk berdoa untuk apa? Apa yang malaikat kita untuk kita? Ya Allah, ampuni si fulan itu, ampuni ibu yang sedang pakai seragam itu ya Allah, ampuni ibu-ibu yang pakai mukenanya yang spesial itu ya Allah, ampuni ibu yang pakai musnah yang sederhana. Semua doa sampai malaikat protes. Ya Allah, dan malaikat kan itu kawan kamu tuh. Kau teman kamu tuh duduk belakang, teman kamu duduk bercerita, duduk berkunci. Kata mereka, biar aku mohonkan ampun kepada Allah untuknya. Dan pasti doa malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Bisa karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru. Tidak pernah mereka tidak pernah menolak perintah Allah, tidak pernah mengambil perintah Allah, menunda perintah Allah benar. Apalagi sampai membantah perintah Allah. Dan terus melakukan kebaikan dalam diturunkan oleh mereka tiap hari pagi saya doa. Yang paling pagi itu setelah itu Nabi Allahumma barik ummati fi bukurihha. Dua malaikat diturunkan oleh Allah. Malaikat pertama kepada apa? Allahumma a'ti munfikan khalqa. Ya Allah, akhir ganti orang yang pagi kau bersedekah. Ya Allah, kalau pagi kau bersedekah yang meraci, ya Allah dapat sedekah ya Allah, maka bukakan jalan pada suaminya, bukakan jalan orang berezekinya. Kalau dia berbisnis, dia berdagang, dia berniaga, ya Allah agar itu namanya. Itu juga malaikat pertama. Malaikat yang kedua, apa ayat? Allahumma a'ti mumsikan tarfa. Ya Allah, tahan rezekinya orang yang menahan untungnya, menahan pikirannya untuk tidak memberikan kepada orang yang berhak. Bukan saja Allah, tapi dari bawah itu lembaran birunya, lembaran merahnya. Nah, kalau lupa beda lagi. Nah, malaikat apa banyak? Ya Allah tahan. Bahkan kalau kurang ya Allah, tinggal kita pilih mana? Mudah-mudahan tentu kita pilih yang pertama. Jadi malaikat itu terbatas mengawali kita. Setan cuma cie, bukan hanya cie, tapi anak cicit yang datang. Bukan setan yang berbodoh dan negara, masih itu sampai ini. Tapi yang diturunkan kawan yang mengganggu awal setan yang kecil, setan yang baru lahir kali itu. Tapi kadang kita tak hidup dengan terang. Karena itu harus pandai-pandai dalam menjaga persahabatan, perkawanan, pertemanan, persaudaraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Banyak yang mengingatkan dan mendoakan kita. Karena itu kami berpesan, kalau dari orang beriman, kalau dari orang Islam, dan jadi ibadahnya orang. Kalau mendoa tidak hanya apa seorang mendoakan, doakan pula orang tua awal sebagai pesan ujar tadi, doakan sanak keluarga awal, doakan guru awal, doakan tetangga, bahkan doakan orang yang membenci awal. Doakan ada di rumah anaknya supaya apa? Tidak ada dalam diri kita itu dendam, tidak ada dalam diri kita itu keinginan buruk, tidak ada dalam diri kita itu kemauan yang jelek. Dan insya Allah kita jaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaufiq. Waalaikumsalam. Sebetulnya bagaimana cara menyempurnakan Menyempurnakan apa? Menyempurnakan awaludin ma'rifah. Ya. Barakallahu fiik. Awaludin ma'rifatullah. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Wa man 'arafa rabbah fasada al-jasad. Bahkan dalam menyempurnakan permulaan agama itu mengenal Allah. Ayat yang pertama itu apa? Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Tuhan yang betul. Alladzi khalaq. Tuhan yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Kalau dilanjut sampai besok belum selesai Pak. Ringkaskan. Jadi Allah memperkenalkan zatnya pertama kali dengan apa? Iqra. Di surah membaca itu tak mesti yang tertulis, bisa membaca yang tersirat. Membaca itu tak mesti dibuat, membaca itu tak mesti tampil istimewa. Yang paling susah adalah membaca diri. Makanya di tasawuf itu kajian paling mahal, membaca diri. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Kenal dirimu, pasti engkau kenal siapa Tuhan. Kalau engkau kenal siapa Tuhan, maka permulaan agama awal di ma'rifatullah selesai. Kalau kenal diri, awal tahu lima kali cepat. Karena apa ini? Sedang lima ini, itulah jalan menuju ma'rifatullah.
Kalau mau spesifik berguru harus menemui mursyid, harus mendatangi guru secara khusus, itu kaji dari ini. Tapi kalau secara umum panitia apa? Orang mengenali diri. Kalau orang mengenali dirinya, dia tidak mungkin sombong. Kenapa? Dari tanah dulu. Bahkan ini juga dari tanah, dari ala, dari sejumlah tanah. Dari mana? Min nutfah, min ma'in mahin. Kagak kepala, malulah sama Allah. Kenapa? Awal dari min ma'in mahin, dari air yang hina. Min nutfah, dari sedikit sperma. Sperma itu najis, tapi tidak ada. Mana orang mencari sperma asal? Maka falyanzurul insan mimma khuliq. Hendaklah manusia itu mencari dari mana diciptakan. Supaya apa? Mengenal dirinya. Kalau dia tahu siapa dirinya, pasti dia tahu siapa yang menciptakan. Kalau dia tahu siapa yang menciptakan, berarti perguruan agamanya juga. Ma'rifatullah yang bagus, tinggal dipelajari. Tauhid itu bagaimana? Tauhid itu seperti apa? Apa rukun dan syahadat? Apa rukun dan syahadat? Sembilan syahadat, rukun dan syahadat. Al-asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu seorang. Apa aplikasinya? Apa implikasinya? Apa dampaknya? Itu yang kita pelajari. Mudah-mudahan insyaallah ma'rifatullah semakin kokoh, maka insyaallah kita akan memperoleh apa? Hakikat kehidupan. Itu intinya. Jadi kalau kaji itu agak khusus ya Pak. Paling tidak insyaallah perguruan agama kita sudah aman. Sehingga apapun yang kita tahu di atasnya insyaallah selesai. Walaupun hanya gubuk tapi kuat, walaupun hanya gubuk tapi menenangkan dan menenangkan, walaupun hanya gubuk tapi insyaallah tidak akan panas matahari, tidak akan panas karena siang karena panas, tapi juga tidak akan dingin karena hujan. Insyaallah kita pun tenang di dalamnya. Jadi ya, barakallahu fiik. Ada lagi? Ada tuh? Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf segala kurang. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berkenan memberikan kita kekuatan kemampuan untuk itu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا فاجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ضربنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه وعلى اله وصحبه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. هدانا الله اجمعين. السلام عليكم